Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Kali ini kita akan update dari segi price actionnya. Jadi kita cek kondisi untuk pergerakan Bitcoin hari ini sebetulnya nggak terlalu volatile. Dia cuma bolak-balik doang antara range rendahnya di 18 ribuan sampai dengan kisaran 19.260 dolar so far. Ya, highestnya sih sebenarnya 19.500 ya. Sementara lowestnya itu di kisaran 18.300 dolar. Jadi seharian ini sebenarnya nggak terlalu banyak activity. Dan yang menarik teman-teman untuk hari ini, lebih tepatnya nanti malam ya, sekitaran jam 8:45 itu akan ada PMI rilis data untuk US. Dan yang lebih menariknya lagi adalah jam 1 pagi itu Jerome Powell akan speaks ya. Nah ini terus terang saya belum research terlalu deep soal apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada speak kali ini. Ini berarti speaknya itu di kisaran jam 1 pagi di hari Sabtu. Dan menarik banget, apakah dia akan memberikan sebuah bom atom yang menggerakkan market menjadi lebih volatile lagi menjelang weekend nanti. Ya kita nggak tahu, tapi ya kita tunggu sama-sama ya teman-teman, sekitar jam 1 pagi. Nah sekarang dari sisi price action yang pengen saya bahas hari ini, menurut saya pribadi ya ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita ngelihat Bitcoin sebetulnya kemarin itu untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir ya atau bahkan bisa dibilang untuk pertama kalinya dari tanggal 15 ya, dari tanggal Desember 2020 lah ya, itu akhirnya dia closing daily candle di 18.400 dolar. Dan ini sebenarnya adalah closing yang paling rendahnya ya. Jadi secara close itu sebenarnya Bitcoin udah create yang namanya lower low. But then hari ini kita ngelihat ada slightly better condition ya, dimana Bitcoin itu rebound sekitar 19.260-an saat ini, dan reboundnya itu sekitar lebih kurang 4,3% dengan kondisi candlestick daily-nya itu membentuk semacam bullish engulfing pattern. So, apakah candlestick ini cukup reliable untuk kita manfaatkan, dan kita lihat bahwa berarti ke depannya, at least dalam beberapa hari ke depan, Bitcoin itu ada potensi untuk rebound dulu sampai kisaran 20.000 dolar. Nah, jadi memang menarik ya, setelah kemarin sedikit di shake atas bawah pasca FOMC meeting minutes, hari ini justru kita recovery. Yang saya lihat sebenarnya dari sisi dolar index pun itu nggak menunjukkan adanya pelemahan. Jadi bisa jadi ya istilahnya reboundnya untuk si Bitcoin saat ini itu sifatnya hanya temporary saja, dan ya kita tetap harus waspada terhadap possibility untuk dia drop kembali. Nah, at least untuk time frame daily boleh diperhatikan secara closing ya, ini akan penting karena kita bisa istilahnya bisa mengambil informasi dari sini untuk melihat pergerakan dalam beberapa hari ke depan. Kalau misalnya bullish engulfing itu benar-benar closing dengan candlestick model seperti ini, well kalian bisa lihat ya, sebenarnya ada beberapa kali contoh-contoh bullish engulfing yang perform cukup baik. Seperti ini juga sama, bullish engulfing dan seterusnya. Tapi ada pula kondisi bullish engulfing tapi kemudian dia drop, but before benar-benar drop dia sempat rally balik gitu ya. Jadi kayak ya bullish engulfing ini somehow bisa confirm, bisa valid, tapi pertanyaannya adalah apakah diiringi dengan volume. Like misalkan contoh hari ini, apakah menurut teman-teman dari chart yang terlihat di bagian bawah itu volumenya udah cukup masif. Nah kalau cukup masif di atas average, berarti ada possibility ini membuat para maybe mereka yang percaya dengan Bitcoin itu menarik gitu. Dalam artian it's about time to accumulate ya. Nah itu mungkin bayangan mereka gitu ya. Jadi at least short term ya wajar kalau kita ngelihat dia rebound dulu. But sekali lagi saya sampaikan, kalau bisa sih nonton video yang terakhir ya teman-teman. Yang terakhir saya update itu bukan yang ini. Ada satu lagi yang saya upload untuk yang fundamental update-nya. Nah itu penting banget kalau misalnya teman-teman di sini mungkin lebih prefer ke arah investment jangka panjang. Dan bukan berarti ya, kalau di video terakhir sih saya sempat ngebahas, memang pembahasannya mungkin bagi sebagian orang akan menganggap itu seperti FAT ya. Tapi di sini sebenarnya yang saya coba sampaikan itu adalah supaya teman-teman di sini mungkin bisa lebih selektif ya. Dalam artian manajemen keuangannya itu bisa diatur dulu sehingga investment yang ditaruh di Bitcoin itu istilahnya nggak sampai meresikokan kebutuhan kehidupan teman-teman dalam sehari-hari gitu. Jadi di situ bukan FAT ya, di situ saya cuma pengen remind aja supaya kita di sini punya persiapan lah atau kesiapan menghadapi kondisi winter crypto yang mungkin bisa setahun 2 tahun gitu. Karena secara proyeksi aja
tahun depan aja The Fed itu masih akan agresif naikin suku bunga ya. Kelihatan dari ya gimana kondisi CPI atau inflasi saat ini belum benar-benar tertolong oleh kondisi kenaikan suku bunga yang sebelumnya. Jadi wajar aja kalau misalnya kita memang melihat ekonomi itu masih akan tertekan, teman-teman. Jadi at least kalaupun saya bilang di sini ada potential rebound, well ini rebound korektif, bukan berarti rebound dia langsung to the moon sampai 100.000 langsung gitu ya. Jadi harap itu dipahami, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat dia rebound, apa sih yang perlu diperhatikan at least untuk time frame hourly-nya. Jadi kalau saya di sini menggunakan Fibonacci retracement, jadi saya tarik dari top to bottom-nya, di mana kita lihat di sini area-areanya itu ada Fibo 38, 50 dan 61,8%. Menariknya adalah di 61,8% saat ini itu kita lagi ketahan. Ya, tadi sempat kelihatan kayak mau break, tapi kemudian closing candle-nya akhirnya balik lagi ke bawah dan akhirnya kita bertahan di bawah level tersebut. Jadi kalau saya extend ke samping, ini juga sebelumnya merupakan area resistance ya. Walaupun resistance yang minor aja, tapi somehow di situ memberikan reaksi. Jadi kita waspada di situ, teman-teman. Dan proses kenaikannya dari pergerakan yang cenderung impulsif down ini cenderung korektif sebetulnya. Jadi bisa aja kita ABC korektif, habis itu dia drop lagi untuk ngejar ke level atau major supportnya yang sebelumnya. Cuman kalau kita tarik sedikit ya, ke zoom out sedikit ke time frame 4 jam, sebetulnya ada possibility kita bisa melihat semacam double bottom pattern. Karena at least di time frame 4 jam itu kita ngelihat ada yang namanya 3 white soldiers diiringi dengan konfirmasi, dan sekarang ya sebenarnya faktor yang bisa dibilang cukup menentukan ya, apakah di sini betul-betul double bottom. Dan let's say kalau double bottom, maka next potential area yang dituju adalah 19.500 karena itu berpotensi menjadi neckline-nya si Bitcoin untuk saat ini. Nah, ini alternatif view-nya aja buat saya kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi kalau kita zoom out juga di time frame 4 jam, sebetulnya di sini kita terdapat sebuah trend line ya untuk di bagian bawahnya. Dan pergerakan terakhir sebetulnya waktu saya update tadi siang itu kelihatan seperti sebuah descending triangle pattern, which is kalau misalkan di sini pun let's say ya ini sih saya belum katakan dia valid break ya, tapi kelihatannya memang kayak sedang break gitu loh. But let's say dia tidak valid break, yang terjadi berikutnya dia malah cenderung turun, maka next potential area itu 16.200. Karena kalau kita lihat di time frame daily, dan saya gunakan Fibonacci retracement dari pullback-nya aja, dari bottom to the top, yang kita bisa lihat itu ada area Fibo 1272 dan area Fibo 1618. Best case-nya adalah kita drop cuma sampai 16.000. Sebenarnya enggak sih, base case-nya harusnya dia breakout, teman-teman. Tapi well, at least based from the worst, ya 16.000 seems like okay buat saya ya, karena at least kita bisa dapat harga lebih murah lagi untuk kemudian kita nanti nambah muatan atau nambah bisa bilang nambah atau melakukan akumulasi gitu. Dan kebetulan kalau misalnya tadi dia breakdown, seandainya dia breakdown, maka ini sebenarnya saya bisa katakan ya, ini nggak ada space lagi guys ya, dalam artian nggak terlalu banyak ada support atau resistance lagi gitu loh. Ini kalau saya extend ke samping, kalian bisa lihat ya mungkin ya di 16.000 in the end baru ada jawaban atau baru ada support yang berpotensi menahan pergerakannya si Bitcoin sendiri. Tapi kalau misalnya dia, sekali lagi saya sampaikan, dia break dari sana and then nggak ada yang nahan gitu ya, maka ya harusnya mulus gitu turunnya. Jadi itu yang sebenarnya kita perlu waspadai, karena biar gimana pun kita harus perhatikan ya bahwa tekanan selling pressure-nya itu masih kencang. Kalaupun dia di sini double bottom, well at least kita masih punya yang lebih besarnya lagi, jadi kita bisa gunakan Fibonacci retracement-nya juga. Jadi after dia double bottom kan segini, paling dia naik mentok-mentok segini, habis itu bisa ke reject lagi dari kisaran 20.000 atau 21.000 dolar. Makanya saat ini menurut saya posisi Bitcoin ya cukup krusial. Hari ini menurut saya cukup menarik juga, karena di tengah naiknya dolar, Bitcoin juga tetap ikut naik gitu loh. Dan ya mudah-mudahan minimal kita bisa break dari 20.000 dolar. Oke? Jadi kita bisa lihat at least Bitcoin mencoba untuk mengejar ke higher price. I think that's it teman-teman ya. Untuk update Bitcoin kali ini, price action-nya mungkin singkat aja. Semoga kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat yang trading dan untuk yang ngelihat untuk posisi midterm. Dari saya personally, saya ngelihat at least bisa ada corrective rebound dulu, and hopefully corrective reboundnya bisa ngasih kita profit lumayan. Alright, I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. Thanks guys, this Friday. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.